Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Madrid 1987 yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi cantik yang bernama Angela yang lagi mau melakukan wawancara dengan seorang narasumber. Tapi si narasumber ini punya permintaan yang rada aneh, dan pada akhirnya mereka berdua ini terjebak selama lebih dari 24 jam di dalam kamar mandi. Kebayang gak tuh, dari yang awalnya malu-malu sampai jadi akrab, dan tentunya ada cocok tanamnya lah pasti. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan latar tahun 1987 di kota Madrid, Spanyol. Lalu diperlihatkan seorang pria parubaya bernama Miguel yang tengah terduduk di sebuah kafe sembari membaca artikel melalui sebuah koran. Lalu gak lama kemudian terlihat seorang gadis cantik yang tengah berjalan menuju ke arah Miguel. Nah, di sini ternyata Miguel sudah ada janji untuk wawancara dengan gadis cantik berkacamata yang bernama Angela itu, cuy. Profesi Miguel sendiri adalah seorang penulis yang cukup terkenal, sekaligus dia juga bekerja di perusahaan surat kabar ternama di kota Madrid. Sementara Angela merupakan seorang mahasiswi jurusan jurnalistik yang saat ini akan mengadakan wawancara bersama Miguel. Dan nantinya hasil wawancara tersebut akan ia gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi di semester depan. Nah, di sini terlihat melalui pembawaannya, Miguel merupakan orang yang sangat open-minded dan suka ngomong sembarangan. Maksudnya asal nyebut aja gitu. Lalu ketika Angela baru saja meletakkan minuman di mejanya, Miguel seketika langsung mengambilnya dan meminum tepat di bagian yang sama dengan Angela meminumnya. Pria yang cukup uzur itu juga mengungkapkan bahwa dirinya gak peduli dengan peraturan dari dokter yang melarangnya untuk merokok serta meminum alkohol. Angela lalu memberikan hasil tulisannya kepada Miguel untuk mengetahui sejauh mana batas kemampuan Angela dalam menulis. Sembari membaca, Miguel yang udah khatam dengan mudahnya mengatakan bahwa esai Angela terlalu lemah karena menurut Miguel esainya terlalu panjang. Miguel lantas meminta Angela untuk duduk di sampingnya. Lalu dia menyarankan agar Angela menulis tugas tersebut dengan menggunakan gaya bahasanya sendiri. Di tengah percakapan mereka muncul seorang wanita yang meminta tanda tangan Miguel, si penulis senior itu. Lalu Miguel secara belak-belakan mengajak Angela untuk berkunjung di apartemen sahabatnya yang bernama Luis. Miguel mengatakan bahwa ia lebih tertarik membahas apa yang ada pada diri Angela daripada memeriksa hasil tulisannya. Melihat lawan bicaranya yang mulai gak nyaman, Miguel lantas meluruskan perkataannya bahwa keberadaan mereka di apartemen itu hanyalah sekedar untuk melakukan wawancara. Dan pada akhirnya mereka pun langsung berangkat menuju apartemen yang Miguel maksud. Nah, di sini dari gelagatnya Miguel sepertinya udah merencanakan sesuatu kemana mereka harus pergi setelah dari kafe tadi. Diketahui sahabatnya yang bernama Luis itu tengah berpergian selama 2 hari dan biasa menitipkan kunci apartemennya kepada Miguel. Miguel lantas mengambil sebotol minuman dan mengajak Angela untuk masuk ke dalam ruang kerja Luis. Nah, bangkainya si tua bangka ini tuh makin melunjak dan meminta Angela untuk melepaskan semua yang dia kenakan. Namun Miguel berjanji bahwa ia hanya akan memandanginya dan gak lebih dari itu. Miguel berkata bahwa ilmu yang akan didapat oleh Angela nanti tidaklah gratis. Di sini Angela yang kayaknya udah tahu akal-akalan cowok macam Miguel ini pun gak mau menuruti permintaan Miguel. Dia lebih memilih untuk beranjak dan menuju ke pintu keluar. Miguel pun hanya bisa terdiam karena atas kegamblangannya tadi dia baru saja kehilangan target yang sangat sempurna. Namun gak lama kemudian ternyata Angela balik lagi dan kebukanya pun udah setengah jalan nih cuy. Miguel lantas menyuruh Angela untuk duduk di sampingnya. Dia lalu mengambil sebuah cat dan menggambar pemandangan di gunung kembar si Angela. Angela yang sadar kalau Miguel hanya asal melukis, dia pun izin untuk ke toilet dan membersihkan cat tersebut. Miguel yang penasaran lantas menyusul Angela ke kamar mandi.
Dirasa nggak ada penolakan dari Angela, Miguel lantas mulai membuka yang dia kenakan dan joinan untuk mabar di dalam. Lalu begitu udah selesai, Angela pun keluar duluan. Tapi ternyata pintu kamar itu nggak bisa kebuka cuy. Miguel pun akhirnya turun tangan dan mencoba membuka pintu tersebut. Namun ternyata pintu itu tetap nggak mau terbuka. Mereka pun terlibat cekcok dan Angela menyalahkan Miguel yang kenapa sih harus ditutup dulu pintunya pas tadi mau masuk. Miguel yang gak mau berantem pun akhirnya mengaku salah dan menenangkan Angela. Nah di sini Miguel yang takut ketahuan tetangga lantas meminta Angela untuk berhenti meneriaki ventilasi untuk meminta bantuan kepada siapapun yang mendengarnya. Namun setelah dipikir-pikir akan lebih berbahaya jika istrinya melaporkan kepada polisi mengenai Miguel yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan akhirnya dengan menggunakan sebuah kursi bakso, Miguel dan Angela pun memanggil-manggil tetangga untuk meminta pertolongan. Singkat cerita, sejam sudah mereka terjebak dan belum ada seorang pun yang membantu mereka. Miguel yang mulai kelelahan akhirnya memilih untuk membuka obrolan. Dari percakapan itu, Miguel pun akhirnya mengetahui bahwa Angela merupakan putri dari seorang tentara serta adik dari wanita yang disukainya dari komunitas etnik beberapa tahun yang lalu. Angela lantas memberitahu kelemahan Miguel yang terlalu berlebihan kepada kakaknya yang malah menyebabkan sang kakak jadi ilfil. Selama hampir 3 jam lamanya, secara bergantian mereka terus berusaha meminta bantuan dari tetangga, namun belum ada respon juga. Miguel pun berpendapat bahwa saat ini para tetangga sedang tak berada di apartemen mereka karena ya saat ini lagi akhir pekan. Di sini meski dalam keadaan terdesak, Miguel masih sempat-sempatnya untuk ngegombalin Angela dan mengajaknya untuk bermesraan. Namun di sini Angela terus menolak ajakan itu karena mungkin bukan waktu yang tepat atau ya Miguel bukan seleranya. Dan pada akhirnya dengan sangat terpaksa mereka pun menghabiskan satu malam mereka di tempat yang sangat membosankan itu. Keesokan harinya, Miguel yang baru saja bangun langsung berbicara kepada Angela bahwa ia mulai menyadari dirinya adalah sosok yang sangat menyebalkan dan benar-benar udah gak menarik lagi secara fisik. Angela yang melihat Miguel ngedumel sendirian pun merasa kasihan dengannya. Secara tiba-tiba Angela mematikan lampu ruangan itu dan mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Setelah selesai melepas dahaga, Miguel dan Angela pun membahas kondisi perut mereka yang mulai keroncongan. Namun lama-kelamaan Angela malah marah karena keadaan ruangan yang begitu pengap dan juga panas serta perut yang belum terisi apapun sejak kemarin. Angela lantas kembali ke arah ventilasi dan berteriak meminta pertolongan. Miguel yang melihatnya malah bersikap sebaliknya. Dia mengambil sebuah bingkai dan berhalusinasi seakan sedang menonton sebuah film, dan Miguel juga menceritakan alur cerita dari film tersebut. Itu semua dia lakukan demi bisa mengalihkan perhatian dari kondisi yang mereka alami sekarang. Lalu di tengah-tengah ceritanya, Miguel mendengar suara pintu terbuka dari kamar apartemen sebelah. Tanpa basa-basi, pria tua itu langsung beranjak menuju ventilasi dan meminta tolong untuk dihubungkan kepada Louis. Angela pun mulai bisa bernafas lega karena sebentar lagi dia akan keluar dari masalah ini. Lalu beberapa saat kemudian, pintu kamar mandi pun terbuka disertai dengan keberadaan Louis di sana. Tanpa mengucapkan apapun, Angela langsung keluar dari kamar mandi dan menggunakan pakaiannya lalu cabut dari apartemen tersebut. Sesaat kemudian ketika Louis membersihkan meja kerjanya, Louis menemukan sebuah kacamata dan memberikan kacamata itu kepada Miguel sembari berkata agar kacamata itu dikembalikan secepatnya. Namun Miguel menolak dan berkata biarkan Angela sendiri yang mengambil kacamata itu di tempatnya. Louis juga menemukan jurnal milik Angela dan ketika Miguel memeriksanya, ternyata di dalamnya terdapat sepotong berita harian yang ditulis oleh Miguel sejak lama. Dan itu menandakan bahwa Angela merupakan pengagumnya sejak lama. Dan lalu film pun ditutup dengan sangat membagongkan.